pamirsa sedaya ingkang wonten pundi kemawon saindenging Nusantara. Alhamdulillah dalu punika pagelaran Ringgit Purwa versi bahasa Indonesia ingkang badhe kagelar dening Ki Haji Sukron Suwondo pas pagelaran kleningan ingkang rambah kaping sekawan. Alhamdulillah monggo kadang-kadang Sutresna Budaya sugeng hamirsani sugeng lelenggan ingkang wonten pundi kemawon. Wahyu Cakraningrat itu Gus merupakan wahyu raja. Artinya siapa yang bisa mendapatkan wahyu tersebut kelak akan menurunkan raja yang agung di Nusantara. Iya Kiai. Maka itu Semar yang ternyata siang malam selalu dekat dengan Anda, mengharapkan wahyu tersebut bisa diterima oleh Gus Abimanyu. Maknanya Semar ingin
Gus Abimanyu bisa menjadi orang yang berguna, orang yang ada manfaatnya pada orang lain. Iya Kiai. Madan itu walaupun hujan, walaupun terlambat saya tetap berangkat, Raden. Saya tetap berangkat. Artinya dengan serius saya ingin Gus Bimanyu mendapatkan wahyu cakraningrat itu selaras kelan para sepuh itu sering memberikan nasihat kepada anak cucu, lebih-lebih ingkang yang buyut yang berada di wukira tamu. Pamannya begini, kisah nyata satria terpilih itu kalau bahasa Jawa caritane satria linuwe. Kisah nyata satria terpilih terus berbuat untuk kebenaran. Nah ini bahasa Jawa itu kalau di Indonesia kan yang paling sulit itu kalau membentur taling tarung atau taling. Ini sangat berat loh. Umpamanya tak putus mohon Tuhannya Jakarta. Nggih, lah syukur-syukur. Lah syukur-syukur nggih. Lah pripun arep goleki? Angel-angel, sukar tur nganggu banget. 7. Sulitnya 7. Mohon di dalam hidup ketentraman di atas bumi. Artinya mohon pada Tuhan untuk ketentraman yang berada di atas bumi. Dipaksa terus bertapa, itulah satria. Satria ciri-cirinya memang suka bertapa. Lancar yang dituju, bahagia yang diharapkan, didasari sabar penuh cinta kasih. Semua isi dunia anak menantu saya juga datang nyusul. Biasanya gambang suling, biasanya itu. Mari kita cari yang tidak biasa. Mbak Putri yang akan mengantarkan dua pupuk. Coba tak dang. Nah, tak dang ini bahasa Indonesianya apa juga belum tertemu. Ada. Jodoh ser op suara Sule enak didengarnya, tulat-tulit menyentuh rasanya. Bunyinya hanya
Bangkit yang kedua. Siapa yang membuat suara suling? 1, 2. Yang membuat lagu suara suling dalam gondang yang dari Semarang. Almarhum Kinarto Sabto dahulu kala waktu remaja. Narto Sabto tiada duanya. Saya Petro juga tersentuh Gus dengan lagu suara suling. Gitu, betul Den. Mohon dengan hormat kepada Mbak Putri agar disuarakan kembali tanpa lagu. Polos saja. Suara suling enak didengarnya. Nggih, apa nggih Mas? Iya. Iya, terus? Tulat-tulit menyentuh rasanya. Mm-mm. Bunyinya hanya membikin sedih. Bersama tipung itu suling kendang mendukungnya. Betul. Pangapunten Bapak niki Dek wingi kalih Mas Kalinggo radi di revisi ya. Disempurnakan. Nggih. Iya, harus. Apa gunanya jadi anak Haji Supraswanto kalau tidak timbul rasa untuk ini yang kurang baik dibaikan, ini kurang sempurna harus demikian toh. Direnovasi. Ya itu ya Mas Gareng, ya itu ya Mas. Lah iya itu. Waduh, garengnya gareng Surakarta, ya. Iya Mas Gareng ya? Iya gitu. Iya. Langsung dilanjutkan bait kedua ya. Yang membuat lagu suara suling. Ya itu yang asli dari mertuamu yang membuat lagu suara suling. Dalang kondang yang dari Semarang. Dalang kondang dari Semarang, betul. Almarhum Kinarto Sabdo. Iya. Dahulu kala waktu remaja, Narto Sabdo tiada duanya. Iya, betul ya. Itu Gus, ayahanda, bapak gitu saja ayahanda. Maknanya saya ngagungkan kepada bapak. Ayo undang perang lah. Kamu itu ini ya jam berapa masih macak sekolahnya? Kamu itu yang harus diberi pengertian. Yang dinamakan cari ilmu itu tidak ada waktunya. Dari bandulan, dari gendongan sampai liang lahat. Oh iya. Kamu usia berapa kok masih SD? Belum lulus. Apa dosanya? Apa kelirunya? Karena saya belum tahu dan belum mendapatkan ijazah, kan harus sinau. Oh gitu. Iya, saya lapang dada. Walaupun sudah tua, walaupun umur berapa, gurunya saja dengan saya lebih tua saya. Namun terus belajar. Dan itu saya memang sudah janji dengan hati saya sendiri, tidak akan lepas pakaian seragam SD kalau belum tamat. Tamat itu kan seperti buah itu, tomat. Tomat. Iya. Gitu. Saya nggak ingin mendapatkan pekerjaan kemudian ijazah SD-nya ijazah punya teman atau beli, kan banyak bentuk gitu itu. Beli ijazah sebetulnya nggak tamat SD, kemudian yang tamat itu tangganya. Nah ini saja saya buat, saya mendaftarkan apa itu guru, apa itu penjaga SD. Ada penjaga SD ini ijazah SD ini palsu. Temannya juga di sini. Itu coba
Aslinya namanya D. Nah, karena nggak lulus, kemudian membuat ijazah temannya yang lulus Ren. Nah gitu sampai tamat sampai pensiun namanya ya juga Panggar Ren. Menurut Bagong dosa besar. Oh, karena menggunakan dan itu kan membohongi seluruh yang berada di Diknasanan Kulon. Dan ke atasnya juga apa itu kabupaten atau Jawa Timur bahkan Indonesia dan masih banyak sekali bentuk-bentuk pemalsuan, ya enggak? Kamu harus tahu itu. Saya ingin SD tamat dengan membawa ijazah yang asli, tidak membeli. Nah kalau SMP, tuh iya setelah tamat SD saya harus rampung di SMP. SD kamu kelas berapa? Loh 4. Masih lama tuh, nggak masalah. Tamat SMP, SLTA, tinggal pilih SMA atau SMK. Kamu sudah mati. Loh, panitianya dalam dunia permudaran apa kamu? Kamu jangan bilang kamu sudah mati, itu berarti kamu mendahului kehendak Allah Ta'ala. Ngedeni banget. Anakmu yang satu ini hebat Pak. Gitu dulu kok yang ngondol. Nggak masalah dulu, sekarang kan tidak. SD sudah berani. Loh, saya kan belum sunat. Iya Pak, memangnya Bapak sebagai ya dikatakan pengasuh Gusti Abimanyu perlu disengguyung, perlu didukung, perlu diberi dorongan untuk kasembatan. Nah, perlu kita tanyakan. Gusti Abimanyu kan mencari Wahyu Cakraningrat di Pati Sampang. Di Pati Sampangnya nggak ada. Lah, nggak ada di Pati Sampang, nggak ada. Wahyu Cakranin, aduh mati aku. Saya terlanjur pakai peci merah. Apa gandengnya itu? Peci merah. Kamu tahu nggak? Yang akan dibuat bertapa Gusti Abimanyu ini di mana? Oh, kamu tolol. Ya di hutan. Namanya hutan yang dijadikan untuk bersemedi ini loh. Ya hutan rimba. Alah, hutan juga rimba. Kamu ini sama dengan 17 Agustus ini tanggal berapa? Sama dengan gitu. Pitik ayam malas, sekolahan SD sama. Walaupun kamu enggak bilang rimba, alasnya ya rimba. Oh iya ya. Kok sampai enggak mikir sejauh itu? Enggak tahu terus. Ya, saya kok tidak hafal ya. Ya, kamu itu memang berani masuk dan mau masuk, tapi tidak tahu siapa namanya yang dimasuki. Ini masalah hutan. Nah ya, tahu nggak? Ini wilayah Betari Durga. Hutan ini gawat sekali. Namanya hutan Pasetran Bau Mayat. Koclok. Loh iya. Tidak boleh sembarangan ya, hutan bau mayat. Gimana Pak? Ya. Pasetran gondo mayat ya, betul. Ya, bolehlah, gitu boleh. Sakitnya tak bisa sembuh. Semakin menjadi putri Cina ada ninggar. Putri Cina ada ninggar. Sakit asmara melilit. Hanya Bagus Amir Hamzah yang akan bisa ngobati. Tahu nggak kamu? Ya di Ponokawan sudah menghabiskan satria berapa kamu?
Tahu kuwi Adaninggar? Siapa, Truk? Kuwi Adaninggar itu putri dari Cina, tanding dengan Dewi Kelaswara yang sama-sama senang kepada Wong Agung Jayengrono. Wah, terlalu jauh kamu itu dalam rangka berpikir. Kemana, Gong? Yo. Ini gimana baju kok terlalu kecil? Lah ya didedel ae. Mari Den, dipersilahkan untuk mencari tempat yang selaras. Nanti para abdi Ponokawan ikut berdoa mohon kepada Ilahi semoga terlaksana apa yang menjadi setia harapan panggayo Guse dimana. Ya. Pada saat itu malam tiba, Sang Agung berapa lagi? Tak terdengar suara gerak, tidurnya seperti mati. Pada saat malam itu Sang Agung bertapa lagi, tak terdengar suara karena walaupun Gus Sudar
Wisnu Broto mengharapkan kepada Paman Tyaki, tidak perlu khawatir Paman. Wahyu Cakraningrat itu sudah ditakdirkan menjadi hak milik Sombo Wisnu Broto. Wisnu Broto lah calon tunggal yang akan melanjutkan perjuangan untuk mengurusi Dwarawati. Besok setelah Ramanda Prabu Kresna tua atau sudah tidak mampu untuk menyelenggarakan pemerintahan Dwarawati, saya yang akan melanjutkan. Dan itu Wahyu Cakraningrat yang memang sudah ditakdirkan menjadi hak milik, menjadi sarana Wisnu Broto menjadi Raja Agung di Dwarawati. Sebetulnya tidak perlu saya harus bertapa, harus bersemedi, harus tirakat dan sebagainya, karena ini memang sudah dikudratkan dan ditakdirkan sebagai kanugrahan wahyu untuk Wisnu Broto. Iya nak Mas, terima kasih. Namun harapan Paman, harapan yang ku minta sebagai pengasuhmu ya Ngger, jangan takabur. Itu yang saya harapkan. Nasi lemah sekali, jangan takabur. Tahu gak? Yang diapit oleh pantat, jangan takabur. Itu sama dengan nempeleng yang ngenong, yang dikira gimana ini. Maka itu bagaimanapun juga Tuhan itu wenang menentukan. Yang direncanakan oleh manusia bisa juga tidak, tanpa direncanakan bisa juga iya. Itu gini Pak, Paman Tyaki kumohon tidak perlu ada rasa khawatir. Cakraningrat mesti bisa saya bawa ke Dwarawati. Persembahan kami kepada Ayahanda Prabu Kresna, karena saya telah bisa melaksanakan sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang patut dibanggakan untuk besok kalau ada juga. Sakit nyata bisa disembuhkan, semakin menjadi lihat dan Ninggar putri dari Tionghoa. Mari Mas mencari tempat yang sekiranya patut untuk menjadi lantaran akan turunnya Wahyu Cakraningrat. Ya, silakan Raden, silakan. Kera kembali hidup, bisa diaduk kembali. Tanamlah pohon manggleawan, tanamlah di Manglehawan pohon loto waosandi.
laksanakan secepatnya ulun kembali ke langit. Ulun kembali ke langit. Lole asta kunila embret gantel ekornya naga. Adi-adi ya? Iya, Kakang Panembahan. Kamu tahu nggak? Di sini letaknya Pendhita Drona itu sangat kasihan dengan orang lain. Wahyu ya, Wahyu Cakraningrat. Tidak hanya Wahyu Cakraningrat, Wahyu segalanya. Itu sebelumnya merengek-rengek, merangkak-rangkak, ingin bersamaku. Loh, tahu nggak? Umpama si Drona tidak mau mengalah, tidak mau merasakan menjadi orang tua, Tirta Suci Pawitrodi yang ternyata dibawa oleh Bratasena itu sebetulnya punya siapa? Drona. Iya, gitu. Mana itu? Tiap 5 tahun sekali Tuhan itu tumurun. Wah, Tuhan menemui Drona untuk sudi si Drona itu mendapatkan wahyu yang diturunkan. Loh. Termasuk Wahyu Cakraningrat itu sebetulnya Drona yang harus mempunyai gitu. Ya ndak aneh lah. Karena Drona siapa? Drona putra raja dari Ngatasangin. Prabu Bharatwaja itu ayah saya. Jelek-jelek saya ini anak raja. Kalau di sini anak raja itu tempat anak nakal itu. Wah, kamu itu panjen ya tidak gitu. Anak raja namanya anak raja. Saya ini upamanya mau sebetulnya raja di Ngatasangin. Namun saya ingin berbuat, perbuatan saya ini saya peruntukkan untuk orang lain. Pulang geni itu tahu pusaka yang berbentuk keris punyanya siapa? Arjuna. Itu sebetulnya punya saya. Arjuna itu nangis sampai yang dinamakan air matanya itu keluarnya bukan air mata yang jernih, darah yang keluar. Sakit enggak, karena ingin mempunyai pulang geni itu. Mana itu termasuk Wahyu Cakraningrat. Angger Lesmana yang harus saya bawa ke hutan Pasetran Dandang Mangore. Maknanya kamu nggak usah puasa ya Nang, nggak usah tirakat, karena Wahyu sudah berada di tangan Eyang. Iya yang betul. Kamu kalau memang ingin tirakat silahkan. Dua macam itu dilakukan bersama-sama. Satu mutih dan ngerowot itu bersama-sama. Oh iya, kamu pasti akan sembuh. Kamu akan dewasa, kamu akan cepat kondang, kamu dan cepat terkenal. Kulukutak loh. Ini dengan daya apa? Dengan daya kekuatan ngerowot dan mutih bersama jadi satu lah. Itu namanya tidak tirakat loh. Namanya makan dengan sayur sama saja. Yang baku gini Diaryo. Durmagati ada. Silahkan pulang. Loh, kok malah pulang? Iya. Enggak toh, wong baru datang kok silahkan pulang. Ini nggarai temannya ini bagaimana? Maknanya gini. Durmagati agar pulang supaya secepatnya mencari terop yang terbaik di Hastina. Citraksi agar pulang untuk mencari sound system yang setahun tidak ada yang nanggap. Oh, banyak tuh. Untuk apa? Untuk menghormati kedatangan Lesmana Mandrakumara yang telah memboyong Wahyu Cakraningrat. Betul itu. Tidak saya nama tidak sembarangan.
Wahyu itu punya saya berikan kepada Cucunda. Mari Lesmana untuk bertapa pada tempat yang sesuai dengan yang kami harapkan, agar kamu ya nggak usah puasa, malah sakit kamu nanti. Iya ya. Mari biar ya, silakan dicarikan tempat yang sesuai, kira-kira di akhir juga merasa takut dan bagi ya Lesmono, mari Iya ya. menyebar malapetaka, maka sang Maharasi Ki Ampu Barada menghancurkan yang serakah, si penyebar tenung sakti Nyi Calon Arang mati terbakar habis. Gimana ceritanya? Kok kamu Setyaki di dalam hutan Dandang Mangir itu tidak lucu? Jangan sampai ganggu-ganggu dengan Raden Mas Lesmana Mandarakumana. Saya mengingatkan padamu, ini sudah dikontrak. Siapa saja pun tidak boleh masuk di hutan ini kecuali rombongan Ngesti Ngastina. Oh iya. Baik. Baik. Ayo pergi dari sini. Jangan sampai Aswatama menjadikan marah. Ya, terima kasih. Namun dengan gini ya. Karena Wahyu Cakrani Kanugrahani akan turun itu sebetulnya tidak hanya milik seseorang A, B, C, D, namun siapa saja yang ingin mendapatkan, tidak ada yang merintangi dan menghalangi.
Maka dari itu terlalu banyak yang kamu ucapkan, yang intinya kamu nggak mau pergi dari sini. Saya pergi dari sini kalau sudah dapat membawa kepalamu pulang ke Lisanpuro. Kamu mau kisruh, mau geger dengan saya. Calon narang menyebar malapetaka, maka sang maharsi Ki Empu Baradah menghancurkan yang serakah, si penyebar tenung sakti. Kamu ngawur dan tidak mau lihat, kamu ngawur dan tidak mau lihat bahwasannya Bambang Swatomo orang sakti mandraguna. Tak aneh kamu yang akan mampus. Kan ini sudah baik dalam situasi yang hujan, kemudian lancarannya Masus jaga hilang nyawamu. Woi, hei, wah, woi, tahun berada dalam penjara, namun sekarang ini bebas terus diminta. Oh, menyelamatkan Pertamina. Dia memang anti maling, pencuri minyak, juga anti korupsi. Kok kamu Garukaca? Iya Pak D. Pak D juga di sini ada yang dicari. Kamu nggak tahu? Raden Lesmono Mandrakumara itu kan calon tunggal, calon jadi mendapatkan Wahyu Cakranira. Tahu nggak? Mana itu untuk Jumat depan saya mengharap kedatanganmu ikut serta menyaksikan tasakuran di Ngastina dalam rangka Lesmono Mandrakumara yang telah bisa memboyong wahyu tersebut. Sibuk nggak? Waktu itu sibuk nggak? Sibuk nak, untuk tanaman agar bisa baik. Rabuk itu, rabuk sebagai pengikat, jangan sampai celana lepas, itu namanya rabuk. Sabuk. Wah ini gak main. Kamu nggak main.
Karcis ndak habis masa ndak main. Minggir. Ya Pak D, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mempunyai keyakinan bahwa kanugrahan Cakraningrat itu bukan kodratnya bila diboyong oleh Lesmana Mandrakumara. Iya betul. Kamu itu pasti junjung-junjung jagomu ya. Bimanyu pasti. Iya toh, iya toh, iya toh. Bimanyu yang kamu sanjung-sanjung. Minggir. Gak mau minggir, tangan mendarat di dada. Cepat iganya. Muncrat darahnya. Minggat nyawanya. Hop. Hei. Pada waktu malam itu Sang Agung bertapa lagi. Tak terdengar suara kera, tidurnya seperti mati. Walaupun Dian sudah arasono, sayalah yang disebutkan Wahyu Cakraningrat.
sudah saatnya mencari kurungan emas sebagai tempat berlindung Wahyu Cakraningrat. Ada Lesmono, ada Raden Wisnubroto, dan juga ada Raden Abimanyu. Wahyu Cakraningrat semoga tidak keliru dalam memilihnya di antara tiga. Aduh, lucu sekali. Harus ingat. Maka Alhamdulillahirabbil alamin Mas Gareng, walaupun bagaimana bentuknya ternyata kita sudah bisa membuat gembira anak cucu. Lah ya gitu. Edan sudah enggak seragam sekolah kok, dicuci Mas. Oh iya.
Sebetulnya jauhnya seberapa tuh ngaglik sini nih. Sampai kuyup sekali gitu. Iya, yang namanya tanggung jawab. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Haji Gunarto Guno Tawijendra yang lenggah di Jakarta, yang mana pada jilid yang keempat memang dikuatkan Pak Petro kecuali ndudah lagu-lagu lama karya Pak Petro, silakan Pak untuk membuat gembira cucu yang berada di Surabaya dan di tempat lainnya. Kan gitu Mas Gareng? Lah iya gitu. Kan tidak nyamleng nada. Lah iya. Neng nong. Jangan sukar-sukar loh. Oh, ini Waranggono kan ada 4. Nah, walaupun pan ini kepalanya seperti pecah. Kan. Iya. Memang gini Kong. Kalau memang mencoba total ya total bahasa Indonesia walaupun sulit sekali untuk dilahirkan karena ya maaf seusia 66 tahun ya pada 2 Februari kemarin 66 tahun. Loh, kok gak tidak digelar ludruk atau ketoprak gimana nih, lupa apa gimana? Enggak, karena musim pandemi tidak boleh rame-rame. Kalau sampai rame-rame ini nanti pasti akan mengundang kerumunan. Nah, kalau mendatangkan kerumunan pasti akan menjadi urusan karena ada pelanggaran ya gitu. Gimana Mas Gareng? Ya, untuk melepaskan lelah ini rasanya walaupun pagelaran hanya 1 jam, rasanya itu seperti 7 hari 7 malam dalam rangka untuk melahirkan kalimat-kalimat itu. Kalau dirasakan memang enak mayang awan di Nganjuk dulu. Nah, iya. Sudah tidak ada ya Mas itu lainnya yang seperti itu. Iya. Besok kan mungkin ada. Kalau tidak bisa dirubah waktunya dan ini merupakan tradisional harus dilaksanakan, tidak bisa malam ya siang nggak masalah. Rasanya juga sama saja. Nah ya, merasakan pelok Mas, pelok 6. Oh ya, ini gamelan tanpa kenong tanpa gong kok ya enak ya Mas. Ah, iya. Lah iya. Enak ya. Coba Mbak Dista ingat nggak Pak Petro punya lagu bahasa Indonesia Skandal Mandura. Nah, sakitnya tuh di sini. Ya itu kebetulan belum diaturkan kepada para pirsawan. Bil khusus kepada Bapak Haji Gunarto Guno Tawijendra yang berada di Duren Sawit Jakarta. Nah, udah temu, Nduk? Nah, ada uran-uran, ada tembangnya. Kalau orang Jawa mengatakan bowo asmorondono. Tuh sakitnya tuh di sini. Kanda Prabu Basudewa. Basudewa pada waktu itu. Nah, simpan gambar sak tak senono ada tuh Pak? Ada? Mboten. Wah, kamu ya juga tidak patuh Desta. Sudah dibilangi siapa saja dalam rangka pagelaran wayang kulit dengan bahasa Indonesia kok tidak mau bahasa Indonesia ini akan didenda 750.000 kan sudah tadi sudah dikumandangkan mboten. Tidak Anda suka notasi. Oh sakitnya tuh di sini Kanda Prabu Basudewa simpan gambar tak senono
Ini gambar teman Mira. Nah, ini di Surakarta sudah anjlok loh. Sudah rame loh. Sudah dibunyikan di mana-mana loh. Nah, gimana kamu loh? Ini apa artinya? Tak lama semua tahu. Lagunya punya gak? Punya. Punya ya? Iya. Ya, terima kasih, alhamdulillah. Punya. Skandal Prabu Basudewa. Dua kali Kakanda Sri Basudewa, tak kusangka, tidak kuduga, cinta suci dilelepapi, karena kini muncul sekopi, dia teman Amirah, sungguh berani berulah. Vulgarkan diri Kakanda Basudewa, sudahkah seia seragam papi? Lihatlah mami, sakitnya tuh di sini. Kakanda Sri Basudewa, tak kusangka, tidak kuduga, cinta suci dilelepapi, karena kini muncul sekopi, dia teman Amirah, sungguh berani berulah. Vulgarkan diri Kakanda Basudewa, sudahkah seia seragam papi? Lihatlah mami, sakitnya tuh di sini. Ini Madangkara sudah mengunikan angel ya, sudah membunyikan, sudah memainkan, ya baiklah, karena bagaimanapun juga saya mencoba skandal Mandura pada waktu Dewi Mahirah itu ndak terima karena di dalam keraton Mandura ada skandal antara Prabu Basudewa dengan Segopi. Mana? Loh, kok mana? Kopi? Lah, Segopi. Kamu itu baru datang sudah mengucapkan kopi. Lainnya pakai jari, kamu pakai selanan. Loh, saya kan penggerawit jaranan. Oh, maka celanan. Nah, iya. Nah.
Nino nano nino nano 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 neno. Nah, itu Mas Gareng. Mari kita kembali kepada laras semula, Slendro. Slendro 9. Ayo. Bung Karno ya. Sekitar tahun 60-an membuat berkarya mencipta lagu Slendro Padet Songo, namun syairnya bahasa Indonesia. Apa ya? Iya Mas Gareng pada waktu itu. Coba Mbak-mbak Waranggono rak masih ingat. Umpamanya Sabang di barat, Merauke di timur, itu wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah maksud Indonesia. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Irian Barat, Irian Barat, Irian Barat, wilayahku. Irian Barat, Irian Barat, Irian Barat, wilayah. Dalam rangka mempersatukan Indonesia pada tahun itu, Bung Karno membuat lagu Sabang di barat, Merauke di timur. Wah, ya. Gimana Gong? Tahu lanjutnya? Tahu. Sabang di barat, Merauke di timur, berjajar pulau-pulau. Pales. Mari, Bro, jangan sampai ketinggalan melanjutkan, ikut serta dan memperjuangkan Gusti Abimanyu untuk melaksanakan ridho dari Gusti agar bisa mendapatkan wahyu takdiran yang didambakan beberapa saat itu. Berapa jumlahnya bintang langit biru, siapa yang membikin? Tidak lupa mega mendung, siapa yang mencipta? Napas kita berapa kali menghembus, kalak ngakakku melap.
Raden Lesmono, silahkan untuk bertapa sampai rampung. Namun demikian Wahyu Cakraningrat ingin mencoba sejauh mana, sekuat mana hatimu. Kalau Wahyu Cakraningrat berbentuk harimau, Raden Wisnubrata, putra Raja Dwarawati. Silahkan Gus untuk bertapa. Namun jikalau Wahyu Cakraningrat berbentuk wanita yang cantik, bagaimana rasamu? Maka wanita yang cantik masih berada di atas kotaknya yoyok. Ambilkan satu saja Mas Kaliko yang paling cantik. Karena enggak cukup tempatnya, maka dari itu hanya separuh yang disimping. Bagaimana rasamu, tergoda tidak? Dalam rangka untuk mencari Wahyu Cakraningrat Wisnubrata Ananda Dwarawati, ada wanita yang terlalu cantik keliwat dari ukuran sewajarnya. Bisa kenalan? Saya Raden Wisnubrata. Iya, saya pamikat sih. Rumah saya dekat dengan hutan sini. Bila Raden mau, kami akan ikut serta bersamamu untuk hidup selama-lama. Wah, itu yang saya cari. Wahyu Cakraningrat bisa 27, 28, 29. Yang penting wanita yang kalau Wahyu Cakraningrat bersama denganmu, karena kamu mudah sekali tergoda dengan gebiar keadaan dunia. Silahkan pulang saja ke pekerjaanmu.
katsih asli dari desa sekitar hutan Dandang Mangure, Raden. Saya ingin hidup bersama Raden. Saya percaya Raden Bimanyu tidak akan keberatan menerimaku. Gus, Raden, ya ampun, melihat saja enggak mau. Saya terima dengan baik. Saya sangat senang melihatmu. Akan tetapi ingin saya coba, saya uji lagi. Gimana kalau bentuk saya harimau? Hei! Ho, ah, ho, 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 ho. Sesama hewan. Namun demikian Raden, saya Raja Hutan bisa bicara. Tiada beda dengan kamu. Sama sekali kamu tidak berontak, sama sekali kamu tidak melawan. Iya, sang Raja Hutan, hidup dan mati itu di atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Abimanyu ikhlas lahir batin. Kalau memangnya saya terbunuh karena kekuatan kukumu dan taring-taringmu, kami pasrah kepadamu untuk menjadi mangsa harimau Raja. Aduh. Wah. Sudah selayaknya Raden, jika kamu yang mendapatkan wahyu Cakraningrat, wahyu kehormatan, wahyu Kanarindran, saya berdoa semoga Bimanyu jajeng kawon. Kiai Semar, gimana Gus? Saya mendapatkan anugerah dengan beberapa ujian yang saya terima. Berarti wahyu sudah diterima? Iya Kiai. Gareng, lekas ke sini. Saya ikut senang, saya ikut senang. Bagaimana sinden-sinden itu kok 2 lolo, 2, 3, 4, 5, 6 kan gitu. Gimana itu? Sudah berhasil Pak? Sudah. Gimana Truk? Kamu nggak ingin sini? Mesti ingin situ, mesti ingin situ, mesti ingin situ, mesti ingin situ. 2, 3, 4, 5, 6. Sudah berhasil Den? Sudah Petro. Ayo cepat, monggo lenggah, monggo berdiri. Iya. Kang, Gus Bimanyu sudah sukses Kang. Gimana? Saya masih kencing, saya masih kencing, saya masih kencing, saya masih kencing. 2, 3. Loh, kok hanya 2, 3? Ayo, ini secepatnya
untuk memberikan support kepada Gusti yang telah berhasil mendapatkan wahyu cakran ini di Pati. Mana Mas? Ludruk kau itu. Dengan demikian orang Jawa mengatakan sabarang yang telah dilaksanakan sesuai dengan target kodrat yang telah mendekat, Gusti Abimanyu yang bisa ucapannya bahasa Jawa memboyong wahyu kanarindran. Silahkan Gus untuk kunjung ke Jikalau Gatotkaca merasakan ikut gembira. Iya Kang Mas, semata itu berkat Kang Mas yang ikut mendoakan. Ya, mari kita secepatnya untuk pulang ke Amarta. Mari Kang Mas. Rupa Araja Nusakara Mendawayu cakraning rana Prabu Gurarupa Raden Gatotkaca wahyu cakraning rat saya yang punya. Silahkan. Woi. Oh.